Perkenalkan, saya Airid Irfansyah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membuat video tentang materi relativitas. A. Gerak relatif. Tahukah kalian, teori ini dikemukakan oleh Isaac Newton dan dilanjutkan oleh Albert Einstein. Teori ini terdiri dari dua teori, yaitu teori khusus dan teori umum. 1. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersia, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu gerakan lurus. 2. Transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi koordinat Galileo terhadap waktu. Persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan adalah sebagai berikut. Tiga. Transformasi Galileo untuk percepatan. Transformasi Galileo untuk percepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi kecepatan terhadap waktu. Untuk persamaannya sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk ke teori relativitas khusus. Tahukah kalian? Teori ini dikemukakan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan kerangka acuan yang dipercepat satu terhadap yang lain. Nah, teori ini sempat dibantah oleh beberapa ilmuwan, namun teori ini tetap benar. Nah, di teori khusus ini ada tiga hal yang bisa kita bahas, yaitu 1. Postulat dalam teori relativitas khusus. 2. Penjumlahan kecepatan relativistik. 3. Transformasi Lorentz. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu postulat dalam relativitas khusus. Teori ini didasari oleh dua hal, yaitu postulat pertama, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan terhadap yang lain. Postulat kedua, kelajuan cahaya dalam ruangan hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamatnya. 2. Penjumlahan kecepatan relativistik. Menurut Albert Einstein, perumusan tentang gerak dari Newton perlu diperbaiki apabila gerak benda mendekati kecepatan cahaya. Nah, untuk pernyataannya dapat dilihat di samping. Dan kita masuk ke transformasi Lorentz. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatan yang terlibat jauh lebih kecil daripada cepat lambat cahaya. Untuk kecepatan hampir mendekati cahaya diperlukan transformasi baru, yaitu transformasi Lorentz. Selang waktu acuan bergerak T tidak sama dengan waktu menurut kerangka acuan bergerak. Jika kita anggap transformasi ini adalah linear, hubungan transformasinya akan mengandung suatu penggali yang disebut dengan tetapan transformasi. Dapat kita tuliskan hasil transformasi Lorentz yaitu sebagai berikut, dan transformasi Lorentz untuk kecepatan sebagai berikut. C. Pemekaran waktu dan kontraksi panjang. 1. Pemekaran waktu. Untuk pernyataannya dan keterangannya dapat dilihat di bawah ini.
D. Massa, momentum, dan energi relativistik. 1. Massa relativistik. Massa adalah besaran relatif bila bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Untuk persamaannya dapat dilihat di samping kiri dan mempunyai harga yang lebih besar. 2. Momentum relativistik. Persamaan momentum relativistik adalah sebagai berikut. 3. Energi relativistik. Saya memperoleh hasil bahwa energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. Dan ada juga kesetaraan antara massa dan energi yang dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada salah kata.